menyandingkan di ghairi urusan yang lain, insya Allah syarat pertama apa? Lolos Pak, lolos. Dan amin-amin aja Bu. Bukti yang belum ini bro. Besok tengok, kalau kewaju besok sedikit orangnya, jadi gagal nih. Gagal ibu. Nah, karena ciri-ciri orang munafik itu Pak Bu, iya di luar, tidak di dalam. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Ini dan kaji dan tinggi-tinggi nanti hasilnya zong atau orang kampung baru kosong. Ya, zong. Baik. Yang pertama selesai. Tokok Palu nih Pak. Nah, sudah selesai. Lolos yang pertama. Baik. Yang kedua kata Nabi Allah Ibrahim, hai Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau menjadi kekasih Allah? Maka dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, wa mahtamtu bima kataballah li. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, ini jawaban yang kedua. Nah, saya tidak pernah gundah terhadap apa-apa yang telah ditanggung oleh Allah. Artinya apa? Saya tidak akan pernah takut segala sesuatu rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Saya tak pernah gundah, tak pernah risau, tak pernah was-was dalam diri saya, kata Ibrahim. Ini Pak, banyak kita nih yang takut miskin Pak. Nah, kalau hari ini saya singgung sedikit, bukan dari Surang lagi, tapi dari Popal sama dan Lancang sama di Kampung Baru. Nah, ketika Pak dia berhasil cabenya, banyak hasilnya, dia ketawa. Senangnya, ngajinya Pak, paling dulu datangnya. Nomor 1 nih Pak, number 1. Nanti Pak, kalau sudah nggak berhasil, modalnya tumpur Pak, mana Syanu? Nggak kata lagi Pak. Hilang itu. Mana Syanu? Entahlah. Mana Syanu? Paling-paling jumpa kawan dan ngaji. Saya malam hari ini liburan dulu ya. Kenapa? Karena dia Pak sudah dialami oleh gundah dalam hatinya. Ini kata Ibrahim. Saya kata Ibrahim tak pernah gundah, tak pernah risau, tak pernah takut. Ngaji walaupun dalam kita melarat, kalau dalam senang, tak ada perbedaan Pak. Yang kedua, kalaupun kita sakit Pak, maka setuju rahasianya seorang wali Allah yang ada di Rawul sana. Anak muridnya itu Pak, walaupun banjir dia nyebrang terus. Walaupun sakit Pak, dia datang terus. Asalkan yang sakit gigi Pak, itu payah. Zikir keras di sini Pak. Datang pula gigi berenyuk Pak, entah gimana terjadi Pak ya. Gigi sakit tinggal bulat satu itu gigi lagi Pak. Itu Allah alam lah Pak. Kalau segini payah ceritanya Pak. Nah tapi kalau Bapak bisa melalui yang kedua ini, 2 syarat sudah mendapat jadi kekasih Allah Pak. Nah, yang kedua ini Pak, tak pernah takut, tak pernah risau, tak pernah merasa gundah dengan usaha sumber rezeki telah ditanggung oleh Allah. Sandarkan kepada Allah. Mana sifatnya? Tidak ngaji, ada ya ngiram semangkah malam hari. Nah, kenapa dia takut nanti semangka itu tak berbuah? Kalau dia mulai jadi wali Allah, jangan takut. Nah, jangan takut, ngaji dulu, nanti habis ngaji baru siram ke sana. Dan jangan tua nyiram. Ini alasan banyak kalau sudah menahan lekah di ngaji ini. Takut, gundah, pisau, takut tak panen. La ilaha illallah, tidak lolos jadi awliya kita Pak. Tidak lolos jadi dikasih Allah. Yang kedua siapa? Bu, siapa Bu? Satu orang ini, satu jadi ibu yang siap. Insya Allah, bikin pikirlah Pak ya. Insya Allah kalau siap dicatat langsung oleh mereka Pak. Insya Allah. Amin. Baik. 2 sudah kita sampaikan syarat menjadi kekasih Allah dalam kitab Muslimat. Yang ketiga, ini syarat ketiga ini Pak payah nih Pak. Saya rasa ini tidak lolos nih Pak. Yang 2 ini sekali kan. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim, apa syarat engkau menjadi kasih Allah wahai Ibrahim? Wa ma ta'asyaitu wa ma taqadaitu illa ma'al ghaib. Apa kata Ibrahim? Nah, kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah makan malam maupun makan siang melainkan bersama tamu. Nah, ini tak lolos nih Pak. Ini tak payah sebenarnya. La taghassaitu, makan malam. Tawadaitu,
makan siang. Nah, illa ma'al dofi, kecuali dengan tamu. Bagaimana caranya Pak? Dalam riwayat lain dijelaskan, kata Sinawi Al-Baghdadi, dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim sering pergi sejauh-jauhnya 1 mil hanya untuk mencari orang yang diajak makan bersama dia di rumahnya. Masya Allah. Nanti Mas Manan, kalau mendapatkan wali Allah nih, cari Mas Manan orang mau makan rumah kita, sampai lancak aja nih. Mana belum makan kan? Bawa ke rumah kita. 1 mil Bu, Ibrahim berjalan kaki menjadi orang makan di rumah beliau. Nah, jadi kalau ibu menjadi kekasih Allah, wali Allah, kalau sampai ke rumah kita Bu, kasih makan. Ya, kasih makan Bu ya. Nanti kalau tamunya datang, seperti sahabat Nabi ini Bu, hidupnya susah. Tidak ada orang Bu. Di rumah itu dia, istrinya, anaknya. Tinggallah makanan itu Bu, semata-mata untuk dia sama istrinya, itu pun bersama kita Bu. Datang tamu Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kata suaminya Bu? Bu, ini tamu datang. Yang ada lagi Bu, cuman sedikit nasi itu bagi buah pula sama suami sama anak, makan jauh. Kata suaminya, siapkan ini untuk tamu itu. Jadi bagaimana anak kita nih Bang? Nanti makannya, usahakan tamu dulu. Diambil nasi sedikit tadi Bu, kalau sana makannya kan gandum. Diambil gandum itu Bu, dimasukkan semangkok, lalu dia kasih tamu dulu. Kata tamunya, untuk bapak mana? Oh insya Allah kami makan sama istri saya. Dikasih tabir sendiri itu Bu. Nih tabir sendiri dibentang lah Bu, kan nampak di luar tuh Bu. Diambilnya mangkok kosong Bu. Dia duduk sama istrinya, itu menghargai tamu supaya tamu yang tidak curiga. Di toko-tokonya mangkuk itu bosannya dimakan Bu. Oh yang makan itu alhamdulillah. Padahal mangkuk kosong Bu. Inilah ciri-ciri untuk mendapatkan kasih Allah. Aulia Allah. Kira-kira nanti kalau datang nanti tamu, kira gimana nih Pak? Gimana kira nih? Yang ada di rumah keluarkan, kasih makan. Udah kenyang dia lagi kan? Nah baru disuruh dia pulang. Insya Allah itu ciri wali Allah Pak. Ini datang tamu Pak ke rumah kita, bawa pulang anak berdua Pak, hati sudah risau Pak. Anak sejahat-jahat sudah Pak, belas-belas pecah di pantainya. Nah apa yang terjadi Pak? Nah kita untung hati kita Pak. Cepatlah pergi. Nah artinya kalau sudah dapat ilmu saya rasa tak mungkin lagi. Nih saran yang ketiga, pikir-pikirlah dulu untuk mengambil aulia Allah ini. Kalau sudah kuat, sudah makan, tapi kalau tidak ada yang kasih makan, tidak apa-apa. Makan saja kita di rumah bersama keluarga kita. Setidak-tidaknya bawa kawan kita kontak. Kawan, gua makan. Apa lauk? Sambal jengkol. Nah, insya Allah ini bisa diamalkan. Walaupun hari ini tapi akan datang, tapi ibu sudah kasih. Insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu asya'an tufarrijul usasa zikrullah ta'ala waliqa'u awliya wa kalamul hukmah. 3 hal yang dapat menghilangkan kegalauan, yaitu mengingat Allah Ta'ala, menemui wali-wali Allah, dan mengucapkan mukamah, bahasa-bahasa hikmah. Nah ini Pak syaratnya. Kenapa kami buka setiap malam Kamis kemarin Pak zikir ini? Ini salah satunya Pak, ilmu resep menghilangkan galau Pak, depresi. Alhamdulillah rahmat Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Pak, tadi Bapak zikir, yang baru ikut zikir, ini saya jelaskan supaya nanti tidak galau lagi, tidak depresi lagi, tidak tidak was-was lagi. Karena sekarang ini Pak, banyak orang penyakit takut mati Pak. Karena COVID Pak, 50% Indonesia nih Pak sudah diobat oleh Ustaz Suwadi Syukrisna. 50% Pak di Indonesia ini. Nah, kenapa
kita risau, was-was gelisah? Karena di dalam hati ini Pak, mafi qalbi ghairullah. Tidak boleh Pak, dalam hati itu ada yang lain Pak. Allah pencemburu. Di dalam kitab pun pun, kalau di dalam hati kita Pak tidak lagi diisi dengan zikir, maka kalau timbulkan kegelisahan, bahkan yang gelisah itu Pak, banyak orang depresi Pak, kalau stres dan lain-lainnya. Kenapa kalau turunkan itu? Karena dia ada isinya Pak. Sekarang mohon maaf dan batin. Hari ini Pak, banyak orang bukan berzikir Pak. Nah hari ini banyak orang Pak meninggalkan lirik-liriknya Pak. Maka dia banyak lagi Pak, musim hari ini Pak, musim karaoke-karaokean Pak. Dari lagu-lagu yang pop sampai lagu Malaysia sampai lagu dangdut Pak. Nah ini lagi isi kolbu. Nanti apa yang terjadi? Allah timpakan kegelisahan dalam hatinya. Apa gelisah itu Pak? Masalah yang muncul dalam hati kita. Kenapa Allah bercemburu? Kalau orang sudah jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah, maka hati itu Pak nanti akan menjadi qalbun yang keras, hati yang keras. Ketika hati itu keras, ketika hati itu sudah banyak sekali diisi dengan hal-hal yang tak bermanfaat, maka Allah tutup hijab hati itu Pak. Tidak akan bisa Bapak Ibu duduk di sini menangis di sini Pak. Perlu dibersihkan dulu. Makanya doa itu jangan sekali datang Pak, datang terus Pak. Bersihkan dulu. Likulli syai'in saqatul qalbi bizikrillah. Untuk membersihkan hati supaya bisa datang ketenangan dengan zikir kata Nabi kepada Allah. Maka zikirnya apa? Allahu. Itu artinya kekuatan Pak. Allahu. Kalau hati sudah diisi dengan zikir Pak, insya Allah hati itu Pak akan lembut, akan mudah menangis. Kenapa dia menangis? Karena sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Pak dekat Pak. Sehingga dekat Allah itu Pak lebih dekat daripada orang yang kita nih Pak. Bagaimana cara merasakan dekat buah hati? Bagaimana menghadirkan Allah ini Pak? Ini kajian ini Pak tidak cukup semalam sekali Pak. Tidak cukup sekali ini Pak. Nah kita butuh waktu mengkaji ini Pak. Tapi saya yakin dan lapang kita ngaji Pak, insya Allah akan sampai di tingkat kita kaji Pak, yaitu tingkat 3 Pak. Muqtadi level dasar Pak. Mutawasid sudah dapat ilmu. Muntahi sudah dapat tingkat marifat namanya rasa. Bapak sholat Allahu Akbar. Sholatnya orang awam muqtadi, sholatnya orang dasarnya orang yang pertama belajar agama Pak namanya muqtadi awam. Allah Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Wajar pikirannya ini teringat kemana-mana Pak. Ingat tadi sawit, ingat tadi waktu limbang, ingat tadi waktu bekerja, ingat tadi waktu manen cabai, ingat tadi waktu pupuk, semuanya ingat Pak. Itu salatnya orang muqtadi Pak, awam. Apa itu salat? Ya. Kenapa? Awal mula begitu salatnya Pak. Naik level yang kedua karena dia sudah punya ilmu, sudah ngaji, sudah ngambil ilmunya. Naik yang kedua Pak, nama sholatnya mutawasid Pak. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mulut mengucapkan kalimat-kalimat yang disebut dengan bacaan Al-Quran, hati tak luput zikir kepada Allah. Dalam hati Pak, Allahu Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu Maliki Yaumiddin, Allahu. Tidak ada waktu Bapak lagi menerawang dan sholat Pak, tidak ada lagi Pak, tidak ada itu. Maka sholatnya sudah mulai naik level Pak, mutawasid. Allahu Akbar, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Allah Subhanallahil azim wa bihamdihi. Hati Pak tak boleh melafazkan, cuma dia mengingat. Mulut berzikir, hati mengingat. Itu sholat yang mutawasid Pak. Coba kalau Bapak tidak percaya, kalau sampai level mutawasid ini Pak, sholatnya khusyuk Pak, khusyuk. Kami jamin Pak, transisikan ke konsep. Kenapa orang tak tahu dasar sholat khusyuk? Karena mulutnya berzikir, hatinya menerawang. Coba kaji, beri hati bekerja untuk zikir. Tidak ada lagi yang menerawang Pak. Hati mengingat, mulut membaca Al-Quran, Al-Fatihah, Subhanallah azim wa bihamdi, sampai selesai. Ya. Baik.
Naik level yang ketiga, salatnya orang mutahin. Kemana zikir, kemana takbirnya Pak? Diantarkan kepada yang melihat namanya ihsan Allahu Akbar. Dengan apa diantarkan? Dengan makrifat kita Pak, dengan mata hati kita Pak, diantarkan takbir kita kepada yang melihat yaitu Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah yang menciptakan alam semesta. Tadabbur nanti Pak Al-Quran itu Pak, tadabbur nanti. Pelajari Pak, artikan Al-Quran tersebut Pak. Jadi apa? Melahirkan namanya ghirah, melahirkan namanya kusuk dan di atas kusuk. Tadabbur langsung. Makanya orang Arab itu kalau sholat Pak, sampai menangis-nangis dalam sholatnya, sampai terseduh-seduh ya, karena dia tahu arti apa yang dia baca Pak. Hari ini kenapa kita tak terasa sholat itu? Karena kita tak tahu apa yang kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku seluruhnya, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Engkau zat yang menciptakan alam semesta. Makanya orang itu sholatnya Pak semakin lama Pak, semakin tiada ya, semakin mendalam ya Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Lalu masuk kepada at-tahiyat yang pertama, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah kulillah. Ada tasdik, barang siapa yang tak mentasdikkan kepada tahiyat yang kedua, sholatnya tak sah. Ini di sholat ini Pak tidak selesai kita ngaji malam hari ini Pak. Karena hari ini Pak kalau kita sholat, tengok Pak di luar sana ada sholat Pak yang goyang-goyang tahiyat boleh Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa dan mau apa nembak setan ya? Itu kalau ada kucing Pak ditangkap itu Pak. Bahaya Pak. Jangan main-main ya sholat. Ini Pak orang terganggu Pak sholatnya Pak. Tengoklah Pak kalau Bapak sholat di luar sana terganggu Pak. Kenapa? Tadi pasti nampak Pak samping itu. Artinya berkata Pak, apa goyang-goyang kawannya? Awak sholat juga nih, udah tak kusuk apa? Macam-macam cara goyangnya, ada yang ke atas ke bawah, ada yang ke samping. Betul-betul nggak tahu Pak. Jadi ilmunya kalau tahu jangan dibuat-buat, jangan dibuat. Tetap ya. Asyhadu an la ilaha illallah ke atas, wa asyhadu Muhammad Rasulullah ke bawah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Menghadirkan Sayyidina Nabi Muhammad Pak, dihadirkan beliau dengan makrifat kita Pak. Assalamu alayka, assalam selamat atas kamu wahai Nabi, wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan kita. Makanya konsentrasi, kalau orang paham salat makrifat Pak, tidak ada waktu sia-sia dalam sholat Pak. Dinamika sholat Pak, itulah waktu komunikasi dengan Allah. Tapi tidak tahu rahasianya Pak. Saya baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu dia Pak. Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada malaikat Pak yang menjawab salam kita Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu Pak ratu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu Pak oleh kami MPR dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kesukaan Pak. Tangan nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka Pak. Itu tangan nih. Itu MPR dulu. Tidak ada hadis itu. Tidak ada dalil yang ingin ada itu Pak. Nah, tidak benar itu ya. Nah sebelum kita mengucapkan salam, ambillah doa Pak. Doa itu diajarkan oleh Nabi supaya nanti terhindar daripada siksa kubur dan dijauhkan daripada fitnah dajjal Pak. Itu sebelum salam. Kalau doa waktu sujud ada 3 diajarkan oleh Syekh Bas Mufti dari Saudi. Minta kita Pak husnul khatimah, minta kesempatan taubat sebelum meninggal dunia, dan minta kita wafat dalam keadaan iman. Kita minta itu Pak. Nanti kalau mau dituliskan lagi doa ini Pak. Biar kita tuliskan asal mau diamal. Nah. Jadi Bapak Ibu hadir berbahagia. Jadi untuk
menyirnakan galau ini. 3 itulah caranya kata dalam kitab ini. Zikir kepada Allah. Yang kedua tadi setelah zikir dengan Allah, menemui wali-wali Allah. Sekarang Pak, kalau saya tanya, ada enggak wali zaman sekarang Pak? Ada wali ya? Ada Pak di sana Pak Zirman namanya, itu wali Pak. Wali desa Pak, bukan wali Allah ya, wali desa. Kalau wali Allah tidak ada lagi. Kenapa? Wali ini Pak namanya wali kutub sama wali aktor. Mereka tersembunyi, tidak dapat kita Pak. Makom kita tidak muka sapa. Karena dia tersembunyi Pak. Maka dalam hadis riwayat Abu Ya'la, barang siapa yang menjumpai wali Pak, apa ciri-ciri nanti Pak? Ini kalau jumpa di Bapak, ada guru tadi cerita Pak, seorang muridnya sudah sampai tingkat zikirnya Pak, yang puncak zikirnya ini. Kata guru ini Pak, wahai muridku, carilah oleh engkau wali abdul. Engkau carilah terus sebelum engkau jumpa, jangan kau pulang. Rupanya Pak, dia sampai ke Jawa, terus dia susuri pulau-pulau Jawa, sampai dia Surabaya, terus dia susuri, dapat dia Pak di tepi laut Pak. Wali itu Pak, saya kira bersembunyi Pak, saya kira kau Pak, kayak menangkap ikan ya Pak. Kalau bahasa orang kampung Pak, menjalo Pak. Menjala. Ditembaknya ini Pak, sam, dia Pak, orangnya hitam Pak, pakai bajunya tertutup mata kaki ini Pak, apanya tutup ini. Sehingga dia Pak, dapat ikan Pak, dia pulang. Satu daerah itu Pak, di tepi laut itu tak tahu orang itu lagi Allah, tak tahu. Nah, akhirnya utusan daripada guru dia ini, guru suruh dia ini, bermalam lama-lama dicari Pak, udah bertahun dicari ini, baru jumpa di situ Pak. Ketika jumpa Pak, kata gurunya tandanya cuma 3. Setiap orang bicara, ini orang tetap nanti mendengar khutbah gurunya. Yang pertama, melihat wajahnya Pak, teringat langsung Allah Pak. Itu tanda wali Pak. Nah, itu yang pertama. Ini teringat wajah si Parjo, teringat kita penyanyi siapa tuh Pak? Peter Pan. Ali Peter Pan. Itu nama dia. Oh Pak, itu laknat Tuhan. Itu laknat Tuhan. Bukan salah dah. Nah, kalau teringat kita wajah kira Pak, kira Pak. Kalau mandang wajah teman, siapa teringat kira Pak? Jadi terpandang wajah ibu, siapa teringat kira-kira? Nah, kalau nanti ibu, bapak, saya, dimanapun kita berada, ketika kita memandang orang Pak, teringat wajah Allah Pak, itu dia wali Pak, langsung Pak. Tidak doanya Pak, langsung pulang ucapan kepada Allah Pak. Instan. Kalau ibu pedagang cabe, minta semuanya. Wali kan, itu udah sopan dan pakai adab. Nah, duduk kita muzakarah, tundukkan pandangan kita mohon Syekh, Tuan Syekh, mohon doanya. Biasanya untuk Pak doanya pendek ya Pak. Ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah. Selesai. Tengok Pak nanti ada cabai Pak. 7 sampai 10 kali lipat asli itu Pak. Seperti Uwais Al-Qarni, wali Allah Uwais Al-Qarni. Ketika dia minta hujan, ya turun hujan, langsung turun hujan. Seperti hadis oleh Tangkul Pak. Beliau itu Pak sampai menciptakan selawat dia itu Pak. Siapa yang namanya itu Pak langsung menjawab doa itu Pak. Besok saya ijazahkan selawat Pak. Mengalah panjang-panjangannya kali. Nah, Habib Tangkul itu Pak diundang dia Pak di Arab Saudi. Semasanya sebelum sekarang ini Pak, sebelumnya Raja Salman ya, acara ini itu sebelum periode dia Pak, ada seorang raja, abang dari Raja Salman itu Pak, dahulu menguasai Arab Saudi. Anaknya Pak, tidak bisa buang air besar Pak, tersumbat Pak. Apa penyakit dikira itu Pak? Tidak bisa anus itu Pak, menempel. Kalau operasi, payah itu Pak soalnya, cacat dari lahirnya. Digembeng oleh Raja Saudi, siapa yang bisa obat saya kasih nih Pak. Itu ada di belakang tuh budak emas Pak, punya raja itu dikasih hadiah Pak. Diajikan berapa dia sanggup tak terima lagi. Akhirnya diundanglah orang Saudi ini Pak,
Dia dengar sesuai tanggul ini Pak yang ada di Pulau Jawa sana, diundang langsung ke Mekah. Sampai di Mekah dia dapat raja Pak, disampaikan itu dia hati itu. Minta doa kepada beliau, kata yang bawa dia Pak. Datang lagi itu Pak, anak itu kursi, anak dewasa Pak. Ditempelin sama itu Pak. Tahu anak itu Pak, ditolong lagi, mabuk raja Pak. Mabuk raja. Itu siapa tuh raja? Kurang ajar. Pancung raja. Adik ini bukan. Kata adik ini, isinya kan mau di penjara, penjara ikhlas. Tapi Pak, dalam tempo durasi 5 menit, ternyata kita ditampar Pak keluar bayarannya Pak. Menjembur Pak. Kalau bahasa Inggrisnya Pak, kosong Pak. Itu Pak, berayak-ayak lah di situ. Nah, apa namanya upah lah itu Pak kan? Banyak Pak. Akhirnya semua tonton, raja ini pun tak masuk akal, masuk jengkel yang Pak jalan. Rupanya dia wali Allah, kasih Allah Pak. Dia sudah tahu Pak, kasar dia. Nah, itu wali Allah. Jadi ciri-ciri wali Allah ini hadis dari Abu Ya'la, kalau dipandang wajahnya Pak, teringat Allah. Dulu yang menganggap ulama, anaknya Kiai Hasyim Asy'ari, ada namanya Wahid, ada namanya Sukiyu, seorang wali Pak di dapur ulama itu ada wali Allah Pak, namanya Buya Syakur, saya Buya Syakur, Buya mana ini? Lupa lagi Pak. Ya, Buya lupa, bisa dihukum itu. Dulu Pak dia masuk ke lokasi, namanya BTS, tempat asusila, bercerita yang pernah asusila itu Pak, tempat rumah yang bagus. Masuk dia ini Pak, ketika Pak seorang wanita ini Pak, wanita kalau bahasa Melayu PSK, melihat wajah Buya Pak, langsungnya teringat Allah Pak, menangis langsung PSK ini Pak. Masya Allah, ternyata dia wali. Orang yang itu Pak banyak wali Pak. Nah, dia banyak anak musik Pak lirik, nilai kita bukan lirik. Nah, masuk langsung Pak, dia tobat nasuhani seorang PSK ini Pak. Jadi kalau wali ini Pak, syaratnya melihat wajahnya Pak, ingat Allah Pak. Nanti kalau Bapak jumpa di Suram, jumpa di Sumbar, jumpa di Jawa, jumpa di jalan, asal mata dengan Allah menangis sudah Pak. Nengoknya menangis dengan Allah, ini bukan Allah, itu wali Pak aku Pak. Kalau jumpa di jalan Pak, kita doanya. Begitulah diajarkan Nabi SAW, wahai Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, wahai Utsman, wahai Ali, jika berjumpa dengan Rasulullah Qarni, minta doanya kata Nabi, karena doanya terkabul. Itu seorang Pak wali Allah. Kenapa dia akan jadi wali? Karena berbakti pada ibunya Pak. Jangan digendongi ibunya Pak pergi ke Mekah Pak, jalan kaki Pak. Subhanallah. Itulah ilmu beliau. Kata Rasulullah Qarni, ya Allah, saya wakafkan badanku ya Allah, pikiranku semuanya untuk beribadah kepada sampai meninggal dunia Pak. Berazam ya Pak, menjadi wali Pak. Kalau Bapak menjadi wali, berazam Pak. Beranilah kira-kira wakafkan badan kita untuk ibadah kalau tak dari waktu tidur kita Pak. Itu sudah menjadi wali Allah. Nah, yang kedua kata gurunya, kalau nanti melihat wajah dari Allah, yang kedua apabila mendengar bicaranya Pak, apabila dia berkata, bertambah iman kita Pak. Yazid bertambah iman kita. Ada nggak Pak kira-kira Pak orang berbicara kita Pak bertambah iman apa? Bertambah yakin apa? Bertambah semangat apa? Kalau jumpa Pak, dia wali Pak. Yang ketiga, ketika melihat amalnya Pak, teringat kita akhirat Pak. Itu tandanya wali. Kalau berjumpa nanti Pak, di mana saja berada, anak muda kami, minta doanya Pak, mintakan doanya, mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syaratnya wali. Pertanyaan saya, apakah bisa kita mencapai tingkat wali Allah ini, tingkat yang muntahi ini? Bisa Pak. Rajinlah terus mujahadah Pak zikirnya Pak. Rajinlah Bapak datang ke rumah kemari Pak. Jangan dengarkan perkataan ini kanan muka belakang Pak. Kenapa? Syaratnya Pak harus penuh pengorbanan Pak. Tanpa pengorbanan takkan bisa kita sampai mari Pak kepada Allah. Tanpa pengorbanan mujahadah tidak bisa Pak dapat kita Pak kenal dengan Allah. Allah itu dekat Pak. Tidak akan berubah Allah dunia yang Allah di akhirat sama. Tapi Allah yang ketika Allah tutup hati orang itu Pak, tidak bisa dia Pak melihat Allah. Kenapa? Hati itu Pak kotor Pak.
Kenapa hati itu Pak kotor? Karena ada dalam itu Pak 7 sifat manusia yang sampai hari ini Pak, kalau Bapak Ibu saya semua tak bisa menghilangkan 7 sifat itu Pak, tidak akan dapat nanti meninggalkan Rasulullah SAW. Apa sifat yang pertama? Dengki, buruk sangka, hasud, kemudian riba, kemudian sifat-sifat kikir, sifat sombong, sifat ujub. Nah ini hilangkanlah Bapak Ibu. Dengan apa hilangkan? Dengan zikir terus, bersihkan sampai latifatul qalbi kita nih Pak bersih. Makom kita Pak, nih 2 jari di bawah dada kiri kita nih Pak. Nih makom kita Pak, yang tempat letak zikir tadi Pak. Ini makom orang kita bersihkan, makom awak kita bersihkan, makom orang dibersihkan dengan campur rumput Pak. Makom kita bersihkan dengan zikir kepada Allah. Jadi nanti amalkan zikir ini Pak. Ini sudah saya tuliskan Pak, zikirnya. Nah, zikir yang pertama ini Pak, untuk bersihkan diri kita, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca 100 kali Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Pak. Amalkan mungkin ini Pak. Insyaallah ajak kita terkabul Pak. Cita-cita kita sampai Pak. Guru saya Pak mengamalkan ini Pak, umurnya 70 tahun, kulitnya tak kendur Pak. Wajahnya Pak alhamdulillah bersih. Kemudian tidak ada uban tubuh Pak. Ini sekarang Pak anak muda Pak, usia masih muda, uban banyak tubuh Pak. Ya, semua dimakan dia Pak. Kenapa banyak bahan kimia sekarang Pak? Nah nih, pakai amalannya Pak. Yang kedua amalannya Pak, ini diijazahkan oleh Habib Munzir Pak. Habib Munzir itu Pak, beliau juga dikasih Allah jumpa dengan Nabi, diijazahkan Nabi selawatnya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, dibaca 100 kali Pak. Ya. Yang kedua diijazahkan oleh seorang wali Allah, seorang tuan syekh besar, dia punya kitab, besok saya bawakan sahabat ini Pak. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, dibaca 100 kali Pak dalam salat tadi. Nanti kalau sholat baca ya Pak ya. Nanti mau meninggal kata ini datang Nabi. Nah ini dalam cerita itu Pak ya. Nah apakah itu sesuai atau tidaknya itu beliau ijazahkan seperti yang kita terima. Kemudian yang berikutnya Pak, sallallahu alaihi Muhammad itu dibaca 100 kali. Yang ketiga, yang kelima dibaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah, dibaca 100 kali. Amalan yang ke-100, la haula wala quwata illa billah, dibaca 100 kali. Yang kemudian hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, dibaca 70 kali atau 100 kali. Yang ke-8, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kalimin abai wal ummahat, dibaca 10 kali. Kemudian amalan yang palanya Pak, sehingga capek mereka menulisnya Pak, dan cukup 1000 hari Pak menulis palanya Pak. Apa itu? Amalnya Pak, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, dibaca Pak 100 kali. Yang terakhir dibaca amalan ini Pak, 1 kali baca pahalanya 2 juta Pak. Hadisnya jelas Pak. Nanti saya bacakan hadisnya. Ya. Amalannya la ilaha illallah wa la syarikalah, la syarikalah ahad somadah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca semampunya Pak. Mau 100 kali dapat 2 juta. Tapi 2 juta kali 100 Pak. 2 kali 100 dong. 200 juta Pak. Allahu Akbar. Sampai ibu meninggal, la ilaha illallah. Inilah Pak, jangan sampai tak wirid Pak. Menyesal nanti Pak, tak dapat kalau mau pulang Pak. Pulang sudah singkat Pak, dekat kesana lagi kembali. Punya wirid Pak. Jangan lagi singkat punya wirid semuanya. Jadi biar berkah ngajinya, biar berhasil kita ngajinya, jangan sampai ini banyak taklim, ya bukan baru yang taklim, di mana-mana taklim, tapi tidak ada Pak. Yang membimbing kita langsung ke wirid itu ada Pak. Hanya teori aja Pak, prakteknya kapan? Jadi ini saya inginkan fotokopi ini Pak, amalkan. Siap subuh diamalkan semua Pak. Paling-paling Pak 30 menit hutang habis Pak. Nanti zuhur ada lagi amalnya, asar ada lagi, maghrib ada lagi, isya ada lagi. Tapi tidak bisa dijaga semua Pak, angsur-angsur Pak. Takut nanti